Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan share, sifatnya gratis. Saya akan mengomentari masalah istri pemulung mati tidak makan 2 hari di Serang, Banten. Jadi saya melihat video ini dari TV juga, karena suaminya bercerita katanya istrinya itu mati nggak bisa dikasih makan sampai 2 hari, hanya minum saja. Jadi yang sini saya lihat justru dia melaksanakan, karena dia sebagai pemulung, dia tidak dilarang melakukan memulung di jalan-jalan umum. Karena kebijakan pemerintah dalam menghadapi virus corona ini harus jaga jarak dan tetap di rumah. Akhirnya dia tidak melaksanakan mencari uang sebagai pemulung. Karena pemulung ini harusnya di jalan-jalan umum, di tempat-tempat tertentu. Tetapi dia tidak bisa kerja, berakibat dia tidak punya uang untuk menghidupi keluarganya. Jadi akibatnya keluarganya tidak bisa dikasih makan yang normal setiap hari. Karena tidak ada uang itu. Karena tidak ada uang itu, akhirnya keluarga itu tidak bisa makan sampai 2 hari. Yang berakibat istrinya pemulung ini meninggal dunia. Dan juga menurut suaminya katanya tidak ada sakit istrinya itu memang karena tidak ada uang untuk menghidupinya selama 2 hari itu. Mau minta bantuan sama pemerintah malu karena tidak ada. Jadi itulah katanya yang menurut informasi itu di televisi tersebut. Jadi saya melihat ini sangat miris perasaan saya melihat setelah meninggal istrinya itu baru pemerintah daerah memberikan sumbangan sembako kepada pemulung itu. Dia saya lihat menerima sumbangan sembako. Karena setelah istrinya meninggal dunia, katanya Pemda sudah melakukan penelitian di masyarakat mana saja yang mengalami kesulitan soal makan. Kalau saya melihatnya, wali kota Serang, Banten ini kurang pro kepentingan rakyat, tidak melihat kepentingan rakyat. Masyarakatnya masalah virus corona ini kan sudah agak lama terjadi, sudah 2 bulan lebih terjadi virus corona ini. Tetapi tidak memberikan perhatian, terutama dalam penghasilan masyarakat. Dibiarkan saja demikian, sampai ada yang meninggal. Jadi kalau saran saya, karena hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah punya anggaran untuk menghadapi virus corona ini untuk masyarakat setempat. Harus membagi-bagikan sembako. Ya anggaran-anggaran yang ada itu bisa dialihkan untuk menghadapi virus corona berupa membagi-bagi sembako. Jangan hanya mengharap bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga anggarannya itu supaya dimanfaatkan untuk kepentingan virus corona, menghadapi virus corona ini kepada masyarakatnya yang kesulitan untuk mencari uang. Kalau saya, LSM setempat, lembaga sosial masyarakat itu, seharusnya kalau saya melaporkan wali kota Serang ini kepada polisi telah melakukan tindak pidana kurang penghati-hatinya menghadapi virus corona ini, melanggar pasal 351 KP. Ibarat kurang penghati-hati ini kalau kita kaitkan dengan kecelakaan lalu lintas. Umpamanya ada orang di jalan yang kecil, kecepatan tinggi, akhirnya nabrak orang. Ini yang namanya kurang penghati-hati. Dalam hal ini, wali kota sudah mengetahui adanya virus corona, tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat, diam saja, tidak masa bodoh. Ini perlu dilaporkan kepada polisi agar nanti semua masyarakat atau kepala daerah tingkat 1 maupun tingkat 2 bertindak, yaitu supaya mereka hati-hati, supaya bertindak dalam arti memperhatikan kepentingan masyarakatnya. Jangan sampai terjadi lagi seperti yang di wali kota Serang, Banten. Jangan sampai terjadi lagi.
masyarakatnya setempat sampai mati karena tidak makan, terkait dengan kesulitan mencari uang dalam kondisi virus corona ini. Jadi pemerintah setempat harus bertanggung jawab kepada masyarakatnya terkait dengan kesulitan uang daripada masyarakat mencari rezeki terkait dengan virus corona ini. Dia harus bertanggung jawab, dan juga dia harus memberikan sumbangan sosial kepada masyarakat itu supaya ada untuk biaya makannya, jangan sampai ada yang mati. Seperti prinsip menghadapi corona ini, jangan sampai ada yang, karena nyawa itu jauh lebih penting daripada tindakan yang lainnya. Kalau anggaran itu nanti kalau situasinya sudah pulih bisa kembali normal lagi kembali. Tapi kalau sudah mati tidak bisa dikembalikan lagi, sudah mati selamanya. Jadi ini harapan saya, jangan kita melihat status sosial orang itu. Justru sekarang ini dalam menghadapi virus corona ini perlu pemerintah daerah itu memperhatikan status sosial orang kecil, terutama pedagang bakso, pemulung, dan pedagang bakso dan lain sebagainya. Karena biasanya dagang mereka tidak laku, tidak ada yang beli. Karena semua jalan sepi. Karena sesuai dengan edaran pemerintah tidak boleh tidak boleh, harus menjaga jarak dan tidak boleh ada kumpul-kumpul sehingga jalan itu sepi. Tidak ada. Ini yang perlu sebenarnya diperhatikan Pemda setempat. Tetapi sebagai uji cobanya LSM setempat supaya melaporkan, menuntut daripada kepala wali kota Serang ini kepada polisi melanggar pasal 351 KUHP, kurang penghati-hati, ancaman hukumannya 5 tahun. Sekian dan terima kasih.